Adik-adik semua, kita untuk saya tidak akan membahas terlalu jauh mengenai iklim karena barangkali oleh Bapak Ibu dosen yang lain sudah dijelaskan. Saya yang mau ingin sampaikan adalah di Indonesia biasanya itu nelayan ada yang mengatakan dalam bahasa Jawanya itu pranoto mongso. Nah, apa itu pranoto mongso? Pranoto mongso adalah pola musim. Adik-adik sebagai calon sarjana perikanan harus tahu pola musim. Saat ini lagi musim apa? Nah, pada dasarnya musim itu dibagi 4. Yang pertama dinamakan dengan musim barat. Jangan lupa musim barat. Musim barat ini berhembus angin barat misalkan ya, atau musim barat. Maka dimulai pada bulan Desember, Januari, Februari. Dari musim barat ke timur itu namanya musim peralihan. Nah, ini pada saat musim peralihan ini anginnya kencang, perubahan musim angin, maka bulan Maret, April, Mei. Kemudian di musim timur ya, dari peralihan dari musim peralihan dari barat, kemudian kita beralih ke timur itu pada bulan Juni, Juli, Agustus. Dan selanjutnya adalah musim peralihan lagi sebelum dari timur ke barat, yaitu pada bulan September, Oktober, November. Jadi ini kita harus tahu pola musimnya. Di mana biasa musim-musim tertentu ini ada jenis-jenis ikan yang biasa banyak tertangkap. Contoh di musim barat biasanya udang itu dapat banyak, rajungan itu banyak, sehingga nelayan bisa menyesuaikan dengan jenis alat tangkap yang digunakan. Ya, oke. Nah, maka adik-adik semua, kita di sini perlu mendata sebagai seorang terpelajar, seorang yang memahami di teori-teori perikanan tangkap. Maka sebaiknya kita catat pada musim sekarang, bulan sekarang lagi musim ikan apa. Kalau perlu lagi ya, sekarang itu di dunia perikanan tangkap khususnya untuk kapal-kapal besar ada namanya logbook perikanan. Sehingga kita bisa petakan pada musim-musim ini ikan posisinya kena di mana, koordinatnya di mana. Di samping barangkali saat ini ada yang dinamakan penentuan peta daerah penangkapan ikan. Ya, dengan menggunakan satelit, kemudian dengan perangkat ARGIS, kita bisa tentukan di mana posisi ikan biasa terdapat. Tapi jangan salah, itu biasanya untuk ikan-ikan pelagis. Ada yang tahu apa itu ikan pelagis? Ya, ikan pelagis adalah ikan yang ruayanya atau habitatnya di sekitar permukaan sampai mendekati pertengahan. Ya, itu namanya ikan-ikan pelagis. Nah, maka di Indonesia khususnya adalah dampak daripada adanya perubahan faktor oceanografi ini, terutama musim, perubahan iklim ini akan mempengaruhi juga jumlah produksi. Ya, mempengaruhi juga CPUE, catch per unit effortnya, karena harusnya musim ikan sekarang jadi tidak musim. Kenapa? Ya, karena tadi perubahan-perubahan ini, dinamika tadi ini nelayan harus ikuti. Maka tidak salah pemerintah memberi kebijakan harusnya ke depan itu nelayan ini harus mempunyai 2 alat tangkap. Walaupun memang untuk nelayan-nelayan kecil yang di bawah 5 gross ton itu rata-rata sudah memiliki 2-3 alat tangkap. Tetapi kalau kapal-kapal yang besar, untuk yang di atas 10 itu sesuai dengan surat izin penangkapan saat ini hanya ada 1 alat tangkap. Mudah-mudahan kebijakan yang akan datang, yang saya dengar dari pemerintah itu akan diberi keleluasaan untuk memilih 2 alat tangkap. Sehingga pada saat alat tangkap ini hasilnya tidak baik, nelayan bisa menggunakan jenis alat tangkap yang lain. Sehingga produksi perikanan terus berkembang dinamis. Nah, adik-adik semua, pergeseran musim penangkapan ini tentunya membawa dampak yang signifikan. Tadi dari sisi produksi, dari sisi catch per unit effort, dan juga ini dari faktor-faktor yang lain. Salah satunya adalah keberlangsungan usaha penangkapan. Jadi kalau hasilnya kosong lagi, kasihan nelayan ini rugi. Maka nelayan-nelayan sekarang juga cukup cerdas, yaitu mereka banyak memanfaatkan peta potensi daerah penangkapan ikan, sehingga mereka langsung menuju ke fishing ground-nya. Nah, faktor yang lain adalah karena adanya perubahan global, musim, global warming, tentunya ikan juga ini yang harusnya berpijah tidak berpijah. Karena ada perubahan suhu yang ekstrim, ya,
yang seharusnya memijah dia tidak bisa. Kemudian dalam istilah itu gagal rekrutmen sehingga populasinya kolaps. Tidak ada penambahan rekrutmen lagi. Ini juga mempengaruhi dari sisi biologi perikanan. Adik-adik semua, di materi yang ada saya sampaikan, tentunya nelayan harus punya strategi yang dinamakan dengan upaya adaptasi dan mitigasi. Apa yang harus dilakukan oleh nelayan? Nah, tentunya adalah nelayan harus ada urun rembuk, kumpul, menanyakan di dinas, menanyakan ke penyuluh perikanan kira-kira alat tangkap apa yang cocok untuk musim ini. Biasanya nelayan lebih cepat mengambil keputusan. Ya, oh ini tidak dapat ikan ini, ganti alat tangkap. Tapi ingat teman-teman nelayan, jangan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan ya. Maka sosialisasi adaptasi ini upayanya adalah menginformasikan, mensosialisasikan informasi daerah penangkapan, merubah alat tangkap sesuai dengan musim, kemudian diversifikasi produk pada unit pengolahan. Ya, kalau tidak ada, usaha industri pasti akan tutup. Kemudian apa yang dilakukan upaya mitigasi? Nah, kalau memang cuaca ekstrim, mengembangkan sistem peringatan dini. Misalkan tadi dari BMKG, dilarang melaut karena ombak tinggi atau akan ada tsunami. Maka nelayan harus patuh dan taat terhadap ketentuan itu. Kemudian rehabilitasi dan modifikasi habitat. Nah, ingat lemuru di Selat Bali sekarang sudah hilang, sudah jarang tertangkap. Nah, kemudian apa? Biar pada saat ikan overproduct ini di tempat pelelangan ikan ya harus ada memiliki kolsorid. Kalau bisa sekarang itu ada namanya kolsorid yang bisa dipindah tempatkan gitu ya. Artinya tidak permanen tapi dia bisa portable ya. Ini yang banyak di era sekarang ini banyak diadakan oleh teman-teman yang ada di dinas-dinas daerah. Adik-adik semua, apa sih sekarang dampak yang ada terhadap sumber daya ikan dan perikanan tangkap terhadap adanya perubahan oceanografi yang ada? Tadi yang saya sampaikan adalah perubahan pola produksi dan CPUE-nya, catch per unit effort-nya. Yang kedua tentunya perubahan komposisi hasil tangkapan. Kemudian perubahan pola migrasi dan redistribusinya. Nah, ini perubahan-perubahan ini ya. Kemudian apa? Perubahan musim penangkapan. Contoh, pada saat musim timur ya, biasanya nelayan-nelayan itu yang khususnya dari utara Jawa banyak pergi mencari rajungan ke arah barat, ke daerah Kepulauan Seribu. Tapi apa yang terjadi pada saat kemarin saya mengadakan survei, bertemu dengan teman-teman nelayan dari Pantura yang ada di mengadakan andon di daerah perairan Jakarta usia Kepulauan Seribu, itu lagi kosong ternyata hasilnya. Kata nelayan, Pak, ini lagi tidak musim, hasilnya kosong. Kenapa? Perubahan musimnya ya tidak tepat lagi, ikan lagi tidak kena. Nah, ini hal-hal yang tadi. Jadi dampak variabilitas iklim terhadap sumber daya ikan atau oceanografi adalah tadi yang saya sampaikan. Kemudian satu lagi adalah gangguan proses fisiologi dan reproduksi. Ini pasti berpengaruh tadi yang dinamakan gagal daripada rekrutmennya. Ya, gagal dia ikan ini berpijah. Ya, ikan ini gagal berpijah. Jadi dampak ini adalah banyak terjadi di perairan kita saat ini. Lantas apa opsinya? Harus ada solusi adik-adik semua, yaitu harus kita disesuaikan dengan kondisi lokasi sumber daya ikan dan tipe perikanan yang ada untuk nelayan kecil. Contoh ya, misalkan upaya tindak lanjutnya kita harus punya data runut ya, ukuran kematangan gonad. Ini adik-adik yang akan meneliti perikanan ini ya, pulau migrasinya, tertangkap di mana. Ini biasa dari Balai Riset Perikanan Laut, itu harus ada data. Kemudian harus apa pengaruh-pengaruh terhadap perubahan suhu yang ada terhadap perikanan yang ada di Indonesia ini. Ya, kemudian juga faktor-faktor lain yang menjadi kendala di lapangan, nelayan dan lain-lain.
Nah, maka hasil-hasil penelitian ini akan dikolaborasikan sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan terhadap penanganan ataupun strategi yang jitu terhadap perikanan tangkap yang ada. Nah, itu adik-adik semua. Jadi sekali lagi, faktor-faktor yang sangat berpengaruh tadi terhadap perikanan tangkap, terhadap perubahan kondisi oceanografi ini cukup banyak. Ya, semuanya saling berinteraksi, semuanya saling mempengaruhi, tidak bisa hanya masing-masing. Jadi sekali lagi bagi adik-adik semua, terus belajar, terus kritis terhadap materi-materi yang ada, belajar, kemudian juga jangan lupa, karena kita orang tenis harus melihat di lapangan. Teori saja tidak cukup, ya. Kita harus bisa melihat kondisi di lapangan yang sebenarnya. Barangkali adik-adik semuanya, ya. Sebelum nanti saya akhiri, sekali lagi adik-adik, yang saya sampaikan ini adalah bagian daripada dampak yang ada di nelayan kecil, ya, dampak yang ada di nelayan kecil ataupun nelayan besar. Tetapi biasanya kalau nelayan besar itu operasi penangkapannya bisa sebulan, 2 bulan, dan 3 bulan. Tapi kalau nelayan kecil biasanya itu adalah operasi penangkapannya one day fishing, ya, atau 1 hari pulang. Nah, apalagi di daerah-daerah yang di selatan. Kalau misalkan di utara, mungkin pada saat terjadi ombak besar apa tidak terlalu tinggi seperti di selatan. Jadi sekali lagi adik-adik semua, materi ini adik-adik bisa buka yang sudah saya kirimkan, dan ini penjelasan saya biar adik-adik lebih mengenal lagi apa materi yang ada di situ, ya, yang sudah saya kirim email. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.